Bayu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sheila Kalista Wiranata Putri, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 28. Jadi hari ini saya akan menceritakan mengenai 3 kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai pertama kali didirikan pada tahun 1267 oleh Nizamuddin Al-Kamil, yaitu seorang pimpinan angkatan laut dari Mesir. Kerajaan ini berlokasi dengan pusat di pantai utara Sumatera, yaitu di Lok Sumawe. Kehidupan politik Samudra Pasai. Raja pertamanya yaitu Sultan Malik Al-Saleh memerintah dari tahun 1262 sampai 1297. Setelah beliau meninggal, beliau digantikan oleh Sultan Malik Al-Zahir yang mendapat sebutan Sultan Muhammad. Namun, pada abad ke-16, Portugis masuk ke perairan Selat Malaka dan berhasil menaklukkan Samudra Pasai dari tahun 1521 sampai 1540. Kehidupan ekonomi Samudra Pasai dipengaruhi oleh perdagangan dan juga pelayaran. Samudra Pasai menjadi tempat perjualbelian atau perdagangan rempah-rempah terbesar. Contoh-contoh komoditas yang mereka dagangkan yaitu ada lada, kapur barus, dan juga sutra. Kehidupan sosial Samudra Pasai dipengaruhi oleh aturan dan juga hukum Islam. Dan terdapat banyak kesamaan di kehidupan masyarakat Samudra Pasai dan juga masyarakat Mesir. Daerah Aceh pada saat itu disebut sebagai Serambi Mekah. Selain itu, banyak juga pedagang dari luar kerajaan seperti dari Persia, Arab, dan juga Mesir datang untuk menyebarkan agama dan juga berdagang. Samudra Pasai. Kehidupan budaya Samudra Pasai memiliki banyak kesamaan dengan yang di Malaka, seperti bahasa, tradisi kelahiran, tradisi kematian, dan juga upacara perkawinan. Selain itu, Samudra Pasai juga dikenal sebagai penghasil karya tulis terbaik, sehingga muncullah bahasa Arab Jawi. Peninggalan Samudra Pasai yang pertama adalah mata uang dirham atau uang koin emas yang dikeluarkan pada masa Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Yang kedua, cakra dunia, yaitu lonceng berupa mahkota besi. Dan yang terakhir adalah naskah surat Zainal Abidin. Kerajaan Aceh pertama kali didirikan pada tanggal 8 September 1507 oleh Sultan Ali Bugaya. Kerajaan ini berlokasi di Aceh dengan pusat di Bandar Aceh Darussalam. Kehidupan politik kerajaan Aceh menganut sistem pemerintahan kesultanan sehingga sultan memegang kekuasaan tertinggi di kerajaan. Kerajaan Aceh mencapai pada masa kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Karena kehidupan ekonomi kerajaan Aceh dipengaruhi oleh letaknya yang strategis di pusat perdagangan dunia. Berikut contoh komoditas perdagangan di kerajaan Aceh, yaitu lada, emas, beras, kapur barus, kapas, menyan, dan juga sutra. Kehidupan sosial masyarakat Aceh terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan teku yang berisikan bangsawan yang memegang kekuasaan sipil. Yang kedua, golongan taungku yang berisikan ulama-ulama yang memegang peran penting di bidang agama. Dan yang terakhir, golongan hulu balang atau ule balang yang berisikan prajurit biasa dan juga rakyat biasa. Peninggalan kerajaan Aceh. Yang pertama adalah Masjid Baitur Rahman yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1621 Masehi. Yang kedua, Taman Sari Gunungan yang juga didirikan pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Demak pertama kali didirikan pada tahun 1481 atau 1403 tahun Saka yang didirikan di pesisir utara Jawa. Kehidupan politik pemerintahan Raden Patah ini meluaskan kerajaan Demak sampai ke Sukadani, Kalimantan Selatan, Palembang, dan juga Jambi. Setelah wafatnya Raden Patah, pemerintahan diduduki oleh Adipati Unus yang memegang armada lautnya. Dan saat diperintah oleh Sultan Trenggono, kerajaan Demak berkembang dengan sangat pesat dan menjadi kerajaan terbesar di Jawa. Kerajaan Demak. Kehidupan ekonomi kerajaan Demak sangat dipengaruhi di bidang perdagangan dan juga pelayarannya. Kerajaan Demak menjadi penghasil ekspor impor utama dalam kulit, madu, dan juga rempah-rempah. Kehidupan sosial kerajaan Demak dipengaruhi oleh hukum dan aturan Islam tanpa melupakan norma dan aturan lama. Kerajaan Demak ini menjadi pusat berkumpulnya para wali dan juga terdapat hasil kebudayaan yang terkenal dari kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak, di mana di dalamnya terdapat
banyak sekali ukiran-ukiran. Selain itu, ada juga tradisi sekaten yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga untuk menarik perhatian masyarakat memeluk agama Islam. Peninggalan kerajaan Demak yang pertama adalah pintu Bledek, pintu yang diukir oleh Ki Agung Selor pada tahun 1466. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520 dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Demikian informasi mengenai 3 kerajaan Islam di Nusantara. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching, goodbye and have a nice day.